Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa hadir di sini. Kita bersama-sama mengikuti ibadah di tempat ini. Biarlah segala puji syukur kita ungkapkan pada kesempatan pagi ini setelah kita melewati hari-hari dalam satu minggu ini, melewati semua pergumulan, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, memberikan kekuatan buat kita. Begitu mari Bapak Ibu sembah, mari kita sembah nama Tuhan. Tuhan yang termuliakan, biarlah kiranya kuasa Tuhan pada hari ini menaungi tempat ini, senantiasa hadir di tempat ini. Ajaib Kau Tuhan, sembah Tuhan, syukur bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya, kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Sebab Tuhan yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Kau yang Bapa yang membaiki. Terima kasih karena Kau Bapa yang mengasihi. Bapa yang mengasihiku, Kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia. Yang mengajariku melewati awan abu, yang buatku terbang bagaikan raja-wali, mengatasi segala pencobaan. Berjalan sendirian, Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, Ku yang baik, mengerti semasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, Kau Bapakku yang baik, kasih
Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Engkau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Ku yang baik, ya sungguh baik, ya sungguh baik, kau sungguh terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik, Kau yang mengasihi kami, bukan seperti manusia yang mengasihi kami, bukan seperti dunia yang mengasihi kami. Seringkali kami Tuhan tidak setia melakukan segala perintah yang Kau lakukan, tetapi kami percaya Tuhan setia mengasihi kami. Kami yakin dan percaya selama iman yang ada bagi kami, iman yang kami miliki, biarpun sebesar sebiji sesawi pun, seperti Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan berkenan atas hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya di Tuhan pada kesempatan ini. Setiap kami yang hadir di sini Tuhan, Kau tahu Kau sanggup melawat apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Segala beban persoalan yang Tuhan izinkan kami alami, kami yakin dan percaya bahwa itu suatu rancangan untuk kami, untuk mendatangkan kebaikan, menjadikan rancangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga nama kami akan diangkat menjadi umat pemenang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah pagi hari ini Tuhan bukan seperti ibadah yang rutinitas, tetapi ibadah yang kami sungguh-sungguh rindu menantikan Tuhan. Kami sungguh-sungguh hadirat Tuhan nyata di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir di sini Tuhan boleh sama-sama menguatkan, boleh semakin menjadikan tempat ini luar biasa, menjadikan berkat bagi kami di sini Tuhan, menjadikan kami juga menjadi saluran berkat dimanapun kami akan berada Tuhan. Kami awali ibadah dengan doa dan ucapan syukur. Kami berdoa setiap rangkaian ibadah ini hanya kami serahkan hanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah tangan Tuhan, tangan pengasih Tuhan mengurapi dari awal pertengahan sehingga pada akhirnya. Terlebih kepada kami Tuhan yang bertugas melayani pujian,
Kami yang percaya kami punya kelemahan, punya banyak kekurangan ya Tuhan, tapi kami percaya jikalau tangan Tuhan mengurapi kami, jika Tuhan berkenan, kami akan memiliki hikmat bijaksana sehingga menjadikan ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara kami yang masih dalam perjalanan, belum tiba tempat ini, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang menyampaikan mereka ke tempat ini dengan selamat, begitu juga dengan saudara kami yang tidak dapat hadir. Apabila dalam keadaan sakit, Tuhan melewat mereka, sembuhkan mereka Tuhan, sehingga kami punya kerinduan, kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama yang percaya kita mengatakan amin. Haleluya. Kita tentu merasakan sukacita dalam persembahan yang telah kita berikan pada Tuhan, karena bagaimanapun hanya ucapan syukur kita yang Tuhan inginkan, karena kita telah merasakan bagaimana kita ditebus Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan, kami terima, kami umat yang diteluskan darah kudus Tuhan. Haleluya. Kami telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya, Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan sukacita pada pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Kami telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya, Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya, Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
Di sini pasti, di sini pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Kalau kita percaya Tuhan akan mengangkat panggilannya pada pagi hari ini. Ada sukacita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Nah, kita akan tetap masih berdiri, kita angkat satu pujian lagi yang mengatakan darah Yesus yang menghapuskan segala dosa kita, yang akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Haleluya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Selagi darah Yesus, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah dikuatkan, yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Yang lemah dikuatkan, Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Silakan Bapak Ibu kembali duduk tempat duduk masing-masing. Haleluya. Mari Bapak Ibu duduk kembali di tempat masing-masing. Kita sama ntar lagi akan menyampaikan korban syukur kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mohon untuk Ibu John Edi untuk menyampaikan doa.
Selamat menabur untuk Tuhan. Apa yang aku miliki, teman tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya anak seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Persembahkan apa yang aku miliki, teman tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ku persembahkan apa yang aku miliki, berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena tahu ini menyenangkan hati. Tahu ini menyenangkan hati-Mu, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Segala yang kami persembahkan Tuhan, segala yang kami berikan Tuhan, kami dan percaya Tuhan adalah yang tidak mau berhutang. Tuhan akan memberikan berlipat ganda sesuai dengan apa yang kami berikan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kesempatan hidup yang kami berikan Tuhan, baik pendengaran kami dalam sebentar kami akan menonton sabda firman-Mu. Kami akan menyerahkan segala pikiran kami, segala hati kami untuk menyimpan firman kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa setiap perjalanan hidup kami ini Tuhan masih penuh dengan kekurangan, ketidaksempurnaan. Untuk itu kami perlu firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh menata kembali agar kami lebih peka dalam setiap situasi dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami lebih kuat jalan.
Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia salahnya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala hormat syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Bapa yang senantiasa memelihara hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau izinkan kami datang memuji menyembah-Mu saat ini ya Tuhan. Rangkaian ibadah kami telah kami selesaikan. Kami telah memuji daya Engkau layak untuk disembah dan disembah. Akan menerima berkat firman ya Tuhan yang akan diberitakan oleh Bapak Pendeta kami. Engkau urapi ya Tuhan Bapak Pendeta kami, hingga setiap ya Tuhan perkataan yang keluar dari mulut beliau itu semua ya Tuhan dari arahan Bapak kami.
Terima kasih ya Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidup kami, Amin. di dalam hati dan pikiran kami. Bukan cuma pendengar tetapi pelaku, dan kami siapkan hati kami ditaburi oleh firman yang begitu indah dan dahsyat. Makasih ya Bapak, kami sambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Ya, kita sudah menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita akan terima firman Tuhan pagi hari ini. Kalau hidup kita ya, di bumi ini harus dalam pimpinan Tuhan, ya dalam terang Tuhan. Kita harus, artinya kalau kita pengen dipimpin Tuhan, pengen dipimpin dalam terangnya Tuhan, kita harus ketemu dengan jalannya dulu, sehingga kita tidak salah jalan, ya. Tidak salah jalan, jangan sampai nanti sepertinya baik tetapi ujungnya tidak baik, ya. Maka kita harus ketemu jalan yang benar dulu, jalan yang bisa memimpin kita kepada satu kehidupan yang baik. Amin. Dan pagi ini kita mau belajar sama-sama siapa jalan itu. Mari kita membuka di dalam kitab Yohanes pasal 14 menjadi satu perenungan kita pagi hari ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6, satu perikop yang tidak asing bagi kita. Saya mohon untuk bisa dibantu membacakan. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6 saja. Bisa salah satu membacakan. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Amin. Ya. Yesus berkata di ayat yang 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang menjadi satu perenungan. Tadi saya katakan bahwa hidup kita harus ketemu jalan yang benar, ya, jalan yang sesuai, jalan yang tepat, yang membawa kita pada satu kehidupan yang baik. Amin. Maka kalau kita pengen dipimpin Tuhan, pengen hidup kita diterangi dalam kebenaran firman Tuhan, ya kita harus tahu jalannya. Kita harus ketemu jalannya dulu, ya, harus mengerti jalan yang benar yang mana. Saudara, perikop ini merupakan perikop perpisahan. Ya, jadi ketika itu Tuhan Yesus memberikan satu kata-kata perpisahan kepada muridnya, kepada para murid. Nah, kalau kita melihat di pasal yang ke-13, ya, pasal yang ke-13 itu dimulai dengan satu peristiwa atau satu kejadian di mana Yesus itu membasuh kaki murid-murid. Yesus yang seorang guru besar, Yesus yang merupakan Tuhan ini memberikan satu teladan kerendahan hati, ya. Dia merendahkan hatinya, membasuh kaki murid-muridnya. Itu di pasal 13. Kemudian setelah itu Yesus juga memprediksi nanti Yudas itu akan mengkhianati. Ada murid yang akan mengkhianati, tentunya Yudas. Kemudian juga memprediksi Petrus, kamu nanti akan menyangkal aku, gitu ya. Jadi belum kejadian Tuhan sudah mengatakannya. Itu di pasal 13 juga. Kemudian setelah itu Yesus pamitan seperti begitu ya. Aku akan pergi
kamu akan mencari aku. Coba kita lihat pasal 13-nya ya, Yohanes 13 ayat 33. Nah, ini satu kata-kata di mana Yesus sebenarnya mengungkapkan dia seperti pamit gitu ya. Hai anakku, hanya seketika saja aku lagi di antara kamu, bersama kamu, kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, kemana aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Artinya Yesus sedang pamitan, aku akan pergi ke suatu tempat, kamu akan cari. Tetapi kemana aku pergi, kamu tidak bisa datang sekarang. Maksudnya sekarang ya. Kamu tidak bisa ke sana sekarang. Kemudian Petrus dengan sombongnya berkata begini, Tuhan, tidak mungkin ya, aku akan pergi bersama-sama dengan engkau. Ya, aku akan berikan nyawaku, kan gitu ya. Dengan sombong Petrus begitu. Yesus kemudian berkata, Petrus, hari ini ya sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Itu kejadian seperti itu. Jadi saudara, ini satu perikop kata-kata perpisahan Tuhan Yesus ya ketika Yesus mau disalib. Nah, rupanya ini membuat murid-murid itu gelisah, membuat murid-murid itu sepertinya sedih. Ya, murid-murid gelisah, murid-murid sedih karena Yesus pamit akan pergi ke suatu tempat dan kamu akan cari tapi kamu tidak akan bisa ke sana. Gitu. Padahal murid-murid ya, para murid ini punya satu pengharapan kepada Yesus itu menjadi satu sosok yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Jadi Mesias dalam konsep mereka, Mesias dalam konsep orang-orang Yahudi adalah orang yang bisa membawa Israel itu kepada satu kejayaan seperti zamannya Daud. Itu konsepnya. Ya, maka sampai hari ini pun mereka tidak terima Yesus itu ya cuma sekedar tokoh. Di Israel disebut sebagai satu tokoh gitu ya, yang dia melahirkan satu ajaran. Agama di sana adalah agama Yudaism ya, agama Yahudi yang dianut di sana. Orang Kristennya hanya sekitar 2% yang percaya Yesus di sana. Yang lainnya agama Yudais, agama Yahudi. Ya. Jadi konsepnya memang Mesias itu orang yang bisa membawa kepada satu kejayaan, mengulangi kejayaan lagi seperti zamannya Daud begitu. Maka pada waktu itu Yesus itu ya, meskipun orang-orang menyebutnya Mesias, murid-murid menyebut kamu adalah Mesias, tetapi konsepnya ini itu nanti yang membawa kami seperti zamannya Daud. Karena waktu itu dijajah oleh Romawi. Jadi pengennya itu dilepaskan dari penjajahan, bebas dan memperoleh satu kejayaan. Itu konsepnya mereka. Maka murid-murid ini menjadi sedih ya. Karena tentunya kalau Yesus pergi, hilang pengharapannya. Dia tidak punya pengharapan lagi kok pergi. Padahal ini yang istilahnya diharapkan nanti membawa bangsa ini menjadi bangsa yang pada puncak kejayaan. Ya, jadi mereka sedih. Berharapnya Mesias itu menjadi pembebas secara penjajahan dunia gitu ya, dalam konsepnya mereka. Nah, kemudian Yesus memberikan satu penghiburan. Nah, ini baru Yesus masuk di situ. Ya, aku akan pergi kepada Bapa, penjelasannya ya. Aku akan pergi kepada Bapa, percayalah kepada aku, percayalah kepada Bapa dan percaya juga kepadaku. Ya, di tempat Bapakku banyak tempat tinggal. Itu satu kata-kata penghiburan. Nah, tempat tinggal di sini saudara itu bukan tempat tinggal seperti bangunan, tetapi lebih mengarah kepada satu suasana. Ya, karena dalam bahasa aslinya itu seperti suatu suasana yang nyaman, suasana yang tenang, ya, suasana yang dimana orang bisa tinggal dengan damai sejahtera, bisa rest gitu ya. Itu yang dimaksud Yesus, suatu tempat tinggal yang bukan bicara bangunan, tetapi suatu tempat yang bicara satu suasana, satu kondisi yang nyaman, yang tenang, yang tidak ada di situ kerusuhan, yang ada cuma damai. Itu maksud Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita ini umumnya atau mungkin cuma saya ya, kalau saya itu pergi ke suatu tempat, meskipun itu tempatnya baik, bangunannya baik, ya,
paling tidak itu 4 hari, 5 hari lah, itu mesti akan ingat kepada tempat tinggal kita. Ya, karena pernah satu kejadian anak saya ini ketika saya ajak ke, waktu itu ada kegiatan semisal mungkin rakernas atau mubes begitu ya, kita nginepnya di hotel dan itu bagus ya. Ketika nginep di hotel dan saya beri pilihan, kamu mau di sini atau mau pulang gitu ya, dia pasti pilihnya pulang meskipun di kamar mandinya mungkin tidak sebaik di hotel kan gitu ya, pulang gitu ya. Kenapa? Karena memang secara manusiawi kita itu ya mau dimanapun, kalau itu bukan lingkungan kita akan merindukan suasana yang sudah biasa. Amin. Betul ya? Atau cuma saya? Kalau saya merasakan begitu ya. Jadi kalau saya pergi ke suatu tempat, misalnya di suatu tempat itu pun bagusnya kayak apapun, pasti saya akan merindukan pulang di rumah saya, ya, di rumah saya. Itu manusiawi. Nah, artinya kenapa? Ini bicara apa? Ini bukan bicara bangunan, saudara. Bicara suasana. Karena dalam bahasanya aku memberikan satu tempat tinggal itu bicara home. Kalau bahasa Inggris lebih jelas, ada home, ada house. Ya, ada home, ada house. Jadi mungkin saya tidak bisa jelaskan bahasa Inggris saja, saya memberikan satu begini. Yang namanya tempat tinggal itu ada dua, ada bangunannya bisa mewah, bisa megah tadi ya, tetapi juga bicara suasananya. Meskipun bangunannya sederhana, tetapi kalau di situ ada damai, di situ ada saling menghargai, di situ ada saling membutuhkan, ya, di situ tidak ada perang piring terbang gitu ya. Pasti kita merindukan suasana seperti itu. Betul? Ya kan? Ya, tapi kalau rumahnya meskipun bagus, sepertinya mewah, setiap hari ada piring terbang kelonrang, kita pasti nggak tenang, ya. Jadi ada memang bangunannya, ada suasananya. Nah, Tuhan bicara tentang suasana. Satu kondisi yang yang di rumah Bapakku itu bicara tentang suasana, bukan bangunan, saudara. Ya, jadi ada suasana yang nyaman, suasana yang damai, suasana yang penuh kebahagiaan, itu yang Tuhan mau, ya, yang Tuhan sediakan. Dan ini sebenarnya dirindukan oleh setiap kita, saudara. Semua orang, ya, orang yang punya kekayaan, orang yang artinya yang biasa saja pun merindukan suasana begitu. Dan Tuhan sangat mengerti. Tuhan sangat mengerti apa yang menjadi kerinduan kita. Maka Tuhan perlu datang kepada Bapak menyediakan satu tempat, ya, satu tempat, satu suasana yang yang tenang, yang ada damai di situ, yang ada hanya kebahagiaan di situ, Tuhan sediakan. Itu janji Tuhan. Amin. Ya, jadi kita kadang-kadang mengejar kekayaan karena beranggapan bahwa kekayaan itu bisa memberi damai. Ya. Kita kerja mungkin 24 jam kurang. Kita berharap aku banyak uang, aku bisa damai, aku bisa senang. Tapi kenyataan tidak begitu. Betul ya? Meskipun banyak uang pun kadang-kadang kita juga gelisah, tidak bisa menikmatinya, ya. Kita mungkin orang-orang mengejar kedudukan. Kalau aku punya kedudukan, misalnya kedudukan di pemerintahan, jadi apa, atau mungkin di pemerintahan di kabupaten jadi apa, jadi bupati, atau mungkin jadi gubernur, bahkan mungkin jadi presiden, aku bisa damai, aku bisa tenang. Orang akan mengejar kedudukan, tetapi kenyataan juga tidak begitu. Artinya orang mengejar kedudukan pun tidak bisa memberikan satu suasana yang damai, ya, tidak bisa memberikan satu suasana yang tenang. Orang bangun rumah megah, rumah mewah, berharap ketika menempati rumah yang mewah, yang megah ini bisa tenang, bisa damai. Tapi kenyataannya tidak begitu. Betul ya? Jadi tidak begitu. Orang yang sederhana, rumahnya mungkin biasa, tetapi bisa lebih menikmati suasana yang tenang, suasana yang damai. Dan orang merindukannya seperti ini. Intinya bahwa saudara, kita itu merindukan yang namanya suasana tenang. Bahasa Inggrisnya home, ya. Jadi merindukan suasana yang tenang, suasana yang damai. Kita kadang-kadang beranggapan aku di sana, aku bisa tenang, tapi kenyataan tidak begitu. Kenyataan tidak begitu. Nah, Tuhan menjanjikan ada suasana yang tenang ketika kita menyatu dengan Tuhan. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tempat tinggal itu adalah suatu suasana yang tenang, suasana yang suasana yang ada kebahagiaan di situ. Dan kita bisa menikmati kehidupan. Nah, Yesus tahu betul itu yang diinginkan kita, saudara. Yesus tahu betul Tuhan menginginkan ini. Kita tuh rindu begitu. Dan itu tidak bisa ditemui di bumi secara sempurna. Tidak bisa ditemui di bumi secara sempurna.
Ya kita mau kemanapun ya ketemu yang seperti itu. Nah maka tempat di mana Yesus ada itu adalah satu tempat yang rest, satu tempat yang tenang. Amin. Maka Yesus pergi untuk menyediakan satu tempat. Nah saudara, tempat yang dimaksud Yesus ini menunjuk kepada satu suasana yang tenang, ya, suasana yang bahagia, suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Ya. Dan ini saya percaya bukan cuma di surga sebenarnya saudara. Karena di mana Yesus hadir, di situ ada suasana yang tenang. Amin. Di mana Yesus ada, di situ ada damai sejahtera. Di mana Yesus ada, di situ ada kebahagiaan. Amin. Maka kita perlu bersama-sama dengan Yesus. Kita mesti ketemu dengan Yesus. Ya. Bersama dengan Yesus ada damai. Bersama dengan Yesus ada ketenangan. Saudara, ada satu lukisan, orang tanya, coba lukiskan dalam pandanganmu suasana damai. Suasana yang penuh dengan damai sejahtera itu seperti apa? Maka orang akan menggambarkan dalam imajinasinya, oh kalau damai sejahtera itu mungkin pemandangan. Suasana yang hijau, ada sawah-sawah, ada sungai, gitu ya. Oh itu suasana damai itu, tenang, gitu ya. Kemudian orang menggambarkan lagi mungkin, ya suasana laut lah mungkin ya. Ada nelayan, ada lautan yang biru, kemudian ada burung-burung di berterbangan gitu. Oh itu suasana yang damai. Ya. Kemudian ada satu lagi menggambarkan begini, suasana damai itu ya di tengah gelombang laut yang luar biasa, ya, yang bergelora, kemudian di situ ada batu karang. Ya, di tengah-tengah laut ada batu karang dan di dalam batu karang itu ada seperti lubang kecil, ada burung di situ. Ada burung yang berdiam diri di tengah-tengah batu karang itu dan sekelilingnya ada badai, ada gelombang. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera seperti apa yang digambarkan? Ya mungkin kita sama persepsi kita ya kalau damai sejahtera yang suasananya tenang Pak. Sawah, laut mungkin begitu ya, pemandangan gitu ya. Tetapi ternyata saudara, damai sejahtera bukan diukur dari situ. Ketika ini dipertimbangkan ternyata lukisan yang bicara bahwa ada gelombang, ya ada badai, sementara ada batu karang dan ada burung yang berdiam di situ. Ini loh damai sejahtera. Ya jadi bukan lingkungannya, tetapi bagaimana dia bisa menikmati damai sejahtera, bisa menikmati ketenangan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang. Karena ada apa? Ada batu karang. Maka saudara, di mana ada Yesus, di situ ada ketenangan, meskipun ada badai. Amin. Di mana ada Yesus, di situ ada damai sejahtera, meskipun banyak cobaan. Sekeliling kita bisa menghantam, bisa mempengaruhi kita, tetapi di mana kita bersembunyi dalam Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, kita pasti menikmati damai sejahtera. Amin. Ya, jadi itu yang Tuhan janjikan, ada satu tempat yang rest, satu tempat yang tenang, satu tempat di mana kita bisa menikmati satu kebahagiaan yang sejati. Ya, bukan karena kekayaan, bukan karena kita punya kedudukan, tetapi karena kita bersatu dengan Yesus, karena kita mempunyai Yesus. Amin. Nah, rupanya murid-murid ini masih belum tahu, saudara. Sama seperti kita. Ya, ketika Tuhan memberikan penjelasan, aku akan pergi kepada Bapa, ya, dan kamu akan pergi ke sana nanti. Murid-murid masih bingung. Tuhan ini ngomong apa toh? Apalagi Thomas, nanti kalau kita baca ya Thomas tadi. Thomas itu dari pasal 13 sudah bingung gitu ya. Tuhan ini jadi maunya apa gitu ya. Nah kemarin sudah menyeka kaki. Nah sekarang kok bicara rumah Bapa ini apa gitu ya. Kemudian Thomas berkata ayat 45 ya. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan itu, kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Saudara, kita itu seringkali tanyanya bagaimana, sama seperti Thomas. Tuhan bagaimana kami ke situ. Artinya bahwa kita itu seringkali berpikir cara. Bagaimana Tuhan? Atau caranya gimana sih Tuhan?
Ketika Tuhan menyatakan pergi menyediakan satu tempat yang tenang, tempat yang damai, tempat yang penuh kebahagiaan itu. Kemudian Thomas tanya, caranya gimana Tuhan untuk ke situ? Nah, manusia itu selalu tertarik dengan cara, saudara. Ya, selalu tertarik dengan cara, dengan step, dengan metode gitu ya. Metodenya, ya saudara, maka kita akan lebih tertarik begini. Kalau ada orang yang khotbah tentang 5 cara supaya kamu diberkati gitu ya, wah kita seneng kan, wah 5 cara ini cocok, 5 cara gitu ya, ada cara-caranya. Atau mungkin 5 langkah supaya kehidupan kita dipulihkan, itu memang kesukaan kita. Yang kita pikirkan selalu cara, selalu bagaimana, selalu langkahnya seperti apa gitu. Kebanyakan kita memang begitu, 3 langkah terobosan keuangan, nah kita mesti senang. 5 langkah, nanti 10 langkah gitu. Ya 10 langkah kakean Pak, 2 langkah aja sudah bingung. Kalau 10 langkah lah, yang 8 langkah sampai 10 langkah sudah nggak masuk gitu ya. Jadi memang kita sukanya bagaimana sih? Nah, Tuhan memberikan satu jawaban yang berbeda. Tuhan tidak memberikan bagaimana, tidak memberikan kamu harus ke sini, kemudian ke situ, kemudian begini, kemudian begitu. Enggak. Tuhan memberikan satu pernyataan. Ayat 6-nya berkata begini, Yohanes 14 ayat ke-6, tolong dibacakan. Akulah jalan ya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus memberikan satu jawab. Ketika Thomas berkata bagaimana Tuhan caranya untuk bisa ke tempat Bapa tadi, apa sih langkahnya Tuhan? Stepnya seperti apa Tuhan? Tuhan tidak bicara itu. Tuhan kemudian berkata, Thomas, akulah jalan. Artinya begini saudara, kita itu tidak bisa ke sana hanya karena hukum. Banyak orang untuk sampai ke tempat yang tenang, tempat yang rest tadi dengan hukum. Dengan apa? Ada hukum, ada hukum Taurat, ada hukum syariat, ya, ada perbuatan-perbuatan harus amal dan lain sebagainya, harus berbuat baik. Tuhan memberikan penjelasan, kamu tidak akan bisa ke situ hanya dengan melakukan hukum. Kamu tidak akan bisa ke situ hanya dengan melakukan syariat. Kamu tidak akan bisa ke situ hanya kamu berbuat amal, tidak bisa. Yesus menyatakan aku jalannya. Kamu kalau ke situ harus lewat aku. Harus lewat Yesus. Satu penegasan saudara. Jadi bukan caranya dengan kita melakukan hukum syariat, dengan kita melakukan banyak hal, aturan-aturan agamawi, bukan itu. Yesus perlu datang untuk menjadi jalan itu sendiri. Maka saudara, kalau hidup kita ini jahat, pengen jadi baik, kita tidak bisa dirubahnya dengan hukum. Kalau dirubah dengan hukum, jadinya ya orang cuma biasanya munafik. Di depan orang dia melakukan seperti syariatnya, tetapi di luarnya belum tentu. Kalau orang jahat pengen jadi baik, tidak bisa hanya melakukan hukum. Saudara, ada orang mengaku tokoh agama. Kapan hari itu saya diunek-unek, kamu itu tokoh agama seperti saya, begitu ya. Gara-gara sepele saudara. Ada satu sepele masalah karyawan sebenarnya. Yang karyawan satu salah memberikan satu jawaban, gitu ya. Saya nggak ngerti, nggak tahu apa-apa, saya langsung di WA. Muni-muni, kecewa sama karyawanmu, gitu ya, kurang adab, ya, kamu itu kan tokoh agama, sama seperti saya, begitu. Ini tokoh agama, katanya tokoh agama, tapi ternyata setelah saya telusuri bukan tokoh agama, dia ngaku-ngaku tokoh agama. Dia pengen kelihatan baik, pakaiannya ya kayak orang Farisi, ya sampai bawah jubahnya, begitu ya. Tapi ya gitulah. Dari omongannya saja, ya, dari omongannya saja yang dia sudah kasar ngomong, kan kelihatan.
Tidak mungkin tokoh agama kan begitu. Maka kalau kita pengen baik hanya dengan hukum, tidak akan jadi. Orang yang rusak dan pengen baik nggak akan bisa kalau hanya melakukan syariat dengan ketentuan agamanya, tidak bisa. Kan kelihatan buahnya. Maka saudara, kalau kita yang jahat pengen jadi baik, kita yang rusak pengen jadi baik, syaratnya cuma satu, ketemu jalan. Amin. Ketemu jalannya, bukan caranya, tapi ketemu jalannya. Dan jalan itu adalah Yesus. Amin. Jalan itu Yesus. Kita harus ketemu dengan Yesus, maka diubahkan. Amin. Ketemu dengan Tuhan, maka hidup kita berubah. Dari hidup lama menjadi hidup yang baru. Ketika Yesus menyatakan akulah jalannya, maka ya kita harus ketemu dengan Tuhan. Kalau hidup kita, ya kita ini nggak ada yang sempurna, saudara. Manusia tidak ada yang sempurna. Mungkin kita dulu jahat, pengen baik. Mungkin dulu kita rusak, pengen baik. Dan kita mungkin beranggapan dengan melakukan hukum, aku tak begini, aku tak begitu, dengan syariat agama, tidak akan bisa. Ya kita harus ketemu dengan jalannya. Dan jalan untuk membuat baik itu adalah Yesus. Kita harus ketemu dengan Yesus. Maka saudara, Yesus itulah jalan. Tadi berkata, akulah jalan. Nah, dari ayat ini kita mendapat 3 kebenaran. Yesus jalan. Jalan apa? Jalan yang menjembatani jurang dosa dan kematian dengan Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 1-6. Saya enggak itu ditulis enggak ya? Efesus pasal 2. 1-5 saja enggak apa-apa. Efesus pasal 2 ayat 1-5. Efesus pasal 2 ayat 1-5. Beginilah isi firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, jadi saudara, kita itu dulu sudah mati disebutkan. Ya. Efesus pasal 2 ayat 1 berkata, kamu dulu sudah mati. Bisa ditampilkan enggak ayatnya, Yemima? Di PowerPoint ada enggak? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Dulu sudah mati. Yesus perlu menjembatani kita menjadi jembatan yang menghubungkan jurang pemisah antara kita dengan Allah. Dulu yang kita sudah mati, bahkan hidup kita itu dulu hidup di dalam dosa. Tetapi ketika di dalam dosa, kita ini menjadi orang-orang yang pantas untuk dimurkai oleh Tuhan. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih karunia, Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih karunia-Nya itu melimpahkan sesuatu yang baik bagi kita. Ya, ayat 5-nya tadi berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Melalui apa? Melalui Yesus. Yesus ini menjadi jalan. Sebagai perwujudan dari kasih karunia Allah, itu Yesus yang menjembatani kita, ya, sehingga kita bisa terhubung kembali dengan Tuhan. Amin.
Jadi kalau kita pengen pergi ke satu tempat yang rest tadi, satu tempat yang aman, tempat yang penuh dengan damai sejahtera, di tempat di mana Yesus berada itu bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan cara kita, bukan dengan langkah kita. Satu-satunya adalah kita harus ketemu Yesus. Karena Yesus memberikan aku jalannya. Dan itu kasih karunia Tuhan. Kita mesti bersyukur dengan kasih karunia ini. Kemurahan yang Tuhan berikan. Ya. Jadi Yesus adalah jalan, kebenaran yang pertama. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran. Akulah kebenaran, poin kedua. Yesus itu menjadi satu-satunya ukuran kebenaran yang sejati. Ya, ketika Yesus menyatakan diri, akulah jalan, akulah kebenaran, ya, maka ini adalah kebenaran yang sejati, standar atau ukuran kebenaran yang sejati. Nah, saudara, manusia itu biasanya bangga dengan kebenarannya sendiri. Kita itu kadang-kadang sering bangga dengan kebenarannya sendiri karena merasa dirinya benar. Dan biasanya itu diwujudkan begini, sama seperti orang Farisi, ya, membandingkan kebenaran kita dengan kebenaran orang lain. Ketika orang Farisi datang ke bait Allah, dia berkata dan berdoa, dia berkata, Tuhan, aku tidak seperti orang pemungut cukai itu. Aku sudah berpuasa, aku sudah bayar perpuluhan, ya, kemudian apa lagi? Aku sudah melakukan aturan-aturan agamaku, tidak seperti mereka orang Farisi ini. Aku bukan pecundang Tuhan, aku bukan perampok, aku bukan pencuri. Nah, ini kebenaran manusia. Ukuran kita selalu membandingkan dengan orang lain, dan itu Tuhan tidak berkenan loh. Ketika pulang beda perlakuannya. Ya, penilaiannya dari Tuhan beda. Nah, orang pemungut cukai ini dia berkata begini, Tuhan, ampuni aku orang berdosa ini, ya, yang sudah banyak kesalahan, banyak melakukan begini begitu. Tidak membandingkan dengan orang, tidak menilai orang lain. Dan ketika pulang dari berdoa dari bait Allah, Tuhan berkata begini, orang ini dibenarkan. Jadi standar kebenaran itu bukan ukuran kita, saudara. Kita mungkin merasa aku sudah berbuat benar, aku sudah melakukan begini begitu sesuai dengan firman, mungkin begitu ya. Tetapi ternyata bukan itu ukurannya. Tuhan memberikan satu standar pembenaran yang beda. Ketika kita bertobat, kita mengaku kita ini orang berdosa, justru kita mendapatkan pembenaran. Amin. Maka Yesus berkata, akulah kebenaran. Kebenaran yang sejati. Dan satu-satunya ukuran kebenaran. Maka jangan sampai kita, Tuhan, aku lebih benar loh Tuhan daripada itu. Dan seringkali kita gitu ya. Allah Tuhan, aku lebih benar daripada siapa? Saya sebut misalnya ya. Ini jangan tersinggung misalnya ya. Aku lebih dengar, Allah Tuhan, aku tuh lebih benar daripada si A itu. Apa? Si A itu ini ngapusi, misalnya begitu ya. Atau lagi mungkinnya berkata, aduh Tuhan, aku tuh lebih baik loh Tuhan daripada si B. Si B itu apa? Seneng ngapusi, misalnya gitu ya. Atau Tuhan, aku lebih baik loh daripada si C itu. Itu kan standarnya kita ya. Sukanya membandingkan dengan standarnya, dengan pandangan kita ya, secara manusia. Dan itu Tuhan tidak berkenan. Orang Farisi juga melakukan yang sama. Tuhan, aku tuh lebih benar loh daripada pemungut cukaiku. Aku bukan pezina, aku bukan pencuri, bukan perampok, aku bayar perpuluhan Tuhan, aku ya beribadah gitu ya, misalnya gitu ya. Lah aku pemungut cukai iki gaweane ngapusi, misalnya gaweane korupsi, misalnya gitu ya. Kan gitu. Itu kan penilaian kita. Tetapi ketika orang pemungut cukai ini datang di hadapan dia minta ampun, pembenarannya beda. Justru yang dibenarkan yang ini gitu loh. Ya karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Ya, artinya saudara, Tuhan itu tidak bisa dimanipulasi dengan kebenaran kita sendiri. Kita itu tidak bisa nyogok sama Tuhan. Tuhan, aku tak, sing penting amalku sing akeh wae.
tak amal sing akeh wae, nanti kan amal ini menjadi satu kebenaran. Nanti biar masuk surga misalnya gitu ya. Ya enggak bisa begitu, itu nyogok Tuhan namanya. Hidupnya masih sama saja. Hidupnya masih manusia lama. Yang penting amalnya akeh, kan enggak bisa gitu. Atau mungkin kita memberikan satu kurban, aku tak kurban Tuhan. Tapi hidupku ya wis ngene wae lah. Wis kaya manusia ngene iki, wis kaya umume gitu ya misalnya. Yang penting kurban kan itu. Enggak bisa. Nah, seringkali kita itu sepertinya saleh ya karena itu ada maunya. Kita itu pengen melakukan sesuatu yang baik karena ada maunya. Ya, sama seperti anak kecil ya, anak-anak kita itu ya. Kalau ada maunya biasanya gini-gini. Dia berbuat baik, mau apa tak ambilin ya. Pak tak jukukne Pak ngono. Bar ngono aku engko jajakno tapi iku nyogok sakjane gitu ya. Dia berbuat saleh, berbuat sesuatu yang baik karena pengen sesuatu. Nah saudara, kita yang sudah berdosa, kita yang sudah banyak kesalahan ini dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Oleh pengorbanan Yesus. Kebenaran Allah itu membenarkan kita melalui pengorbanan Tuhan. Maka Yesus itu jadi jalan, Yesus itu juga kebenaran. Satu-satunya standar kebenaran. Yang terakhir, Yesus adalah kehidupan. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Sumber kehidupan. Hidup itu ada hidup jasmani, bios. Ada hidup yang rohani, zoe. Ya, secara jasmani mungkin kita hidup. Maka tadi ayat tadi Efesus tadi berkata, kamu itu dulu sudah mati. Meskipun jasmaninya hidup, tapi mati. Yang mati apanya? Rohaninya. Itu zoe-nya mati. Biosnya hidup. Nah Tuhan ketika berkata akulah hidup, memberikan hidup itu adalah kehidupan yang zoe, kehidupan yang rohani. Yesus datang memberikan satu kehidupan yang berkualitas tinggi. Nah seringkali kita salah menafsirkan aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Firman-Nya begitu ya. Di mana itu? Di Yohanes 10 ayat berapa? 10 mungkin. Aku datang memberi hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Nah kadang-kadang kita salah ngambil di belakangnya aja. Hidup berkelimpahan gitu ya. Wah berarti dalam Yesus, kita ikut Yesus hidupnya berkelimpahan. Nah itu jadi salah menafsirkan. Nek uripe rekoso, nek uripe masih kayak gini aja akhirnya menyalahkan Tuhan. Tuhan janjimu palsu. Katanya kalau Tuhan datang memberi hidup berkelimpahan. Aku kok ora berkelimpahan. Nah janji Tuhan palsu berarti. Nah karena kita salah. Hidup berkelimpahan itu bukan bicara kelimpahan materi, saudara. Itu bicara satu kehidupan, hidup yang standarnya lebih tinggi. Sebenarnya bicaranya begitu. Maka Tuhan memberikan satu standar yang beda. Ya, kalau musuhmu itu pengen kamu mengajak 1 mil, kamu jalannya 2 mil. Itu langkah yang lebih, standarnya lebih tinggi. Kalau musuhmu itu meminta bajumu, berikan jubahmu, itu beda, standarnya lebih tinggi, kualitasnya lebih tinggi. Ya. Kalau manusia mengajarkan kasihlah sesama manusia, Yesus mengajarkan kasihlah musuhmu, itu standarnya lebih tinggi. Itu hidup yang berkelimpahan, itu hidup yang standarnya lebih tinggi, yang berkualitas, maksudnya begitu. Maka Yesus perlu datang sebagai sumber hidup dan memberikan satu kehidupan yang berkualitas. Amin. Yang beda dengan dunia. Nah tadi berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Artinya bahwa ya sama seperti tadi, kita itu dulu mati, saudara. Rohaninya. Dan Yesus perlu datang supaya kita hidup. Ya, maka dia sebagai sumber kehidupan. Dosa itu menyebabkan kita mati rohani.
Dosa menyebabkan kita itu terputus dengan Tuhan. Nah, ini juga teguran buat kita saudara. Ya meskipun secara jasmani kita hidup sekarang, mari kita introspeksi diri. Ya, jangan-jangan rohaninya mati. Jangan-jangan rohaninya mati. Kita perlu Yesus supaya hidup. Amin. Kita perlu Yesus supaya hidup. Ya. Jangan sampai kita terputus dengan Tuhan. Kelihatannya baik, tetapi rohnya jauh dari Tuhan. Secara jasmani mungkin baik, tetapi rohaninya terputus dengan Tuhan. Dalam pandangan manusia mungkin kita dianggap sukses, tapi jangan sampai dalam pandangan Tuhan kita dianggap gagal. Amin. Hati-hati saudara, ya, hati-hati. Ya. Saudara, kalau hari ini mungkin kita diizinkan nyaman, ya, kenyamanan, diizinkan kita memiliki satu comfort zone, sesuatu yang mungkin kita nikmati secara jasmani baik. Ya, jangan sampai kenyamanan ini membawa kita mati rohani. Jangan sampai kenyamanan ini membawa kita gagal di hadapan Tuhan, saudara. Jangan sampai Tuhan berkata kamu hidup tapi mati, sama di dalam kitab Wahyu pasal 2. Kamu hidup tapi mati. Jangan sampai begitu, saudara. Nah, kita yang sudah dulu mati secara rohani butuh hidup. Dan Yesus perlu datang memberikan satu kehidupan. Amin. Akulah kehidupan, sumber kehidupan yang sejati. Maka saudara, supaya kita memperoleh kehidupan itu harus datang sama Tuhan, harus nempel sama Tuhan. Amin. Tuhan berikan satu perumpamaan Yohanes 15 itu, ya, ranting itu tidak bisa hidup dan berbuah kalau tidak nempel pada pokok anggur. Betul? Maka kita sebenarnya tidak bisa hidup secara rohani kalau kita tidak nempel sama Tuhan. Kita harus nempel sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Maka ada satu kedamaian, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan di situ. Maka firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hidup secara rohani ini didapati ketika kita nempel sama Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, maka penting saudara, kita hidupnya itu bersekutu terus dengan Tuhan. Secara rohani kita punya kehidupan. Bukan cuma kehidupan jasmani, tetapi secara rohani kita dijamin. Karena Yesus adalah kehidupan. Yohanes 14:6b tadi berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi untuk sampai ke tempat yang tenang, sampai ke tempat yang penuh kebahagiaan, sampai ke tempat yang penuh dengan damai sejahtera itu hanya melalui Yesus. Ini bukan perkataan kesombongan, saudara. Seringkali kan orang menilai, wah wong Kristen ki sombong. Mosok satu-satunya guru Yesus tok. Ini jelas kok. Tanpa Yesus kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Artinya ini kebenaran yang mutlak, saudara. Kebenaran yang mutlak. Kalau orang berkata banyak jalan ke Roma, ya kita hanya satu jalan kepada surga. Amin. Hanya satu jalan kepada kehidupan yang tenang tadi, melalui Yesus. Ini bukan kesombongan, tetapi kebenaran yang mutlak. Saudara, 2 kali 2 itu berapa? 4. Benar? Benar 4 ya? Kenapa 4? Kalau 4 tambah 4? Benar ya? Benar. Kenapa 8? Loh, kalau saya berkata 4 tambah 4 itu 2? Kenapa salah? Menurut saya. Ya. Artinya kita meyakini itu benar. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, itu harus kita yakini. Ini benar. Amin. Jadi kalau kita berkata 4 tambah 4 8, sementara orang berkata enggak, menurut saya 6. Enggak, yang benar 8, karena ini 8 ini kebenaran. Amin. Jadi saudara, itu yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Tidak seorang pun yang bisa hidup dalam kesempurnaan moral, saudara. Kita tidak bisa hidup sempurna dengan melakukan hukum Taurat,
dan melakukan norma-norma agama tidak bisa. Semua sudah berdosa, ya, semua sudah bersalah, semua orang lemah, ya. Dan kita tidak perlu datang dengan kemunafikan kepada Tuhan. Kalau kita berdosa, ya minta ampun sama Tuhan. Datang pada Tuhan. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah sumber kehidupan, dialah satu-satunya jalan kepada Bapa di surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk bisa menutup dalam doa. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Engkaulah sumber kebenaran, dan kami harus hidup benar, supaya kehidupan kami berkenan menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya melalui kebenaran boleh ketemu Tuhan dan tinggal di surga untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa. Yang percaya katakan Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ya, kita sudah menerima firman Tuhan. Saya berharap firman ini boleh menjadi satu kekuatan rohani, ya. Manusia roh kita makin dibentuk Tuhan, ya. Kita harus ketemu Yesus, nempel dengan Yesus, ya, supaya ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan di situ, ya. Kita menerima satu suasana yang baik. Saudara, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan sebagai jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada ibadah doa puasa jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian tapi Kamis yang harusnya jadwal untuk permata, ya, persekutuan rumah tangga, kita undur, kita ganti hari Jumat. Karena hari Jumat itu kita ada Jumat Agung, ya, perayaan Jumat Agung. Nah, Bapak Saudara kami undang bisa kembali bisa hadir di tempat ini di gereja. Kita akan ada ibadah Jumat Agung jam 9 pagi seperti biasa sampai selesai dan disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian Jumat Ceria libur toh? Jumat Ceria libur, ya. Kemudian hari Sabtu ada ibadah Yud jam 6 sampai dengan selesai. Hari Minggu kita ada Paskah, ya, ibadah Paskah jam 9 pagi sampai dengan selesai. Nah, di ibadah Paskah ini nanti kita ada perjamuan kasih, ya. Ya, seperti biasa, ya, seperti tahun-tahun lalu Bapak Ibu Saudara nanti bawa dari rumah lauk dan nasi, nanti dibagilah seperti biasanya sudah ibu-ibu pinter bagi itu, ya. Kamu bawa nasi, kamu bawa ini, begitu sudah biasa, ya. Jadi nanti dibawa, kita nikmati bersama-sama. Setelah kita ibadah Paskah nanti kita akan nikmati dengan perjamuan kasih. Kita makan dulu bersama-sama, ya, kita nikmati apa yang tadi sudah dibawa, ya. Kemudian Paskah itu juga nanti ada pembagian telur dan juga pembagian kue, Saudara. Kue Paskah nanti saya akan pesen di Joli mungkin, ya, di roti Joli itu. Cuma saya belum tahu itu mau dibagi Jumatnya apa Minggunya, gitu, ya. Karena kalau Minggu itu banyak makanan, gitu. Terlalu banyak makanan, gitu, ya. Kalau Minggu sudah bawa kan terlalu banyak makanan, gitu, ya. Jadi kemungkinan Jumat, ya, kita bagi, ya, Jumat Agung itu kita pulang ibadah kita bagi. Bapak Ibu hadir, ya. Nah, kita sudah data semua, nanti semua dapat satu keluarga satu kuenya. Kalau telurnya satu orang satu, gitu, ya. Jadi itu untuk jadwal ibadah kita pekan ini, minggu ini. Itu yang boleh saya sampaikan Bapak Saudara, menjadi pengumuman kita, biarlah kita bisa menjalani dengan baik dan sampai ketemu dalam jam-jam ibadah yang akan datang. Saya merindukan Bapak Saudara bisa hadir untuk bisa bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri pada pagi hari ini. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sekali lagi berdoa memohon berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini kami sudah bisa beribadah kepada Tuhan. Kami sudah bisa menaikkan syukur kami kepada Tuhan dengan puji-pujian, dengan pengagungan kami kepada Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga diberi kesempatan untuk kami boleh menabur di ladang Tuhan. Biarlah taburan kami boleh memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan ibadah pagi ini, dan kami bersama pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Setiap kami Engkau melawat, setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami boleh memperoleh kemenangan, kehidupan kami memperoleh ketenangan, kehidupan kami memperoleh damai sejahtera, kebahagiaan yang sesungguhnya, karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kami. Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, dan Engkaulah kehidupan itu. Engkau yang memberikan kesembuhan buat anak-anak-Mu yang mungkin datang dengan sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Tuhan jamah, kami percaya kuasa bilur-Mu memulihkan, menyembuhkan yang sakit. Tetap berdoa untuk Bu Parto, Pak Parto, Bu Markamah, Bu Carik, Bu Pardi dalam masa pemulihan. Terus sempurnakan pemulihannya. Pak Oskarya dan siapapun yang hari ini sedang sakit, Tuhan jamah mereka, sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan berikan kekuatan untuk bangkit kembali, semangat kembali di dalam Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Kami berdoa, Tuhan yang sedang bergumul dalam permasalahan ekonomi, dalam permasalahan keluarga, apapun pergumulannya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan pertolongan, yang memberikan jalan keluar tepat pada waktunya, yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasangan hidup beri pasangan hidup yang sepadan, yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat bawah. Berikan mereka hikmat dan takut Tuhan untuk menjalankan pemerintahan bangsa ini dengan baik. Ku campur tangan setiap peristiwa yang terjadi atas bangsa ini, Tuhan bekerja dan campur tangan di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Berkati Wonogiri, berkati Prajimanto dan sekitar yang di mana kami tinggal. Biarlah di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Pakailah gereja-Mu di tempat ini menjadi terang, menjadi garam, menjadi teladan, memberikan dampak yang baik, dan kerinduan kami jiwa-jiwa dibawa datang dan menangkan untuk Tuhan. Yang bekerja melalui gereja ini, melalui mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan. Campur tangan Tuhan membawa gereja ini untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pulang, kira penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan-Mu, arahkan pandangan ke surga. Terimalah berkat-berkat yang terbaik. Berkat di dalam rumah tangga, berkat di dalam kesehatan, berkat yang menyertai anak-anak kita, berkat yang memberkati usaha dan pekerjaan kita, sehingga kita dibawa naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat yang terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Selamat pulang Tuhan Yesus